Maka dulu di Jawa sana ada seorang syekh, tapi asalnya dari Sumatera, punya surau zikir di daerah Jakarta sekitar sana. Gunung Krakatau itu meletus, itu bingung, nggak ada lagi orang, bergetar terus, batuk terus. Akhirnya orang tahu, pemerintah sudah bingung, semua usaha sudah lakukan, ini gejala alam. Maka yang mampu menundukkan cuma orang yang kenal dengan Rabbul Alamin, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ceritanya air zikir dia, dan dia punya batu yang disebut batu sijil yang dia zikirkan, itu ditembakin ke Gunung Merapi, selesai, hilang, batuk-batuknya hilang. Begitu ternyata tertulis di dalam ijazah zikir beliau yang beliau terima dari guru-gurunya. Ya, kalimatnya apa? Ittaqu himmatasy syuyukh fa innaha asyaddu minal jibal. Hati-hati terhadap kekuatan batinnya para guru wali-wali Allah maksudnya. Karena himmah, kekuatan rohani mereka lebih kuat daripada gunung. Ternyata gunung ini ada ruhnya. Tapi ruhnya bukan ruh seperti ruh yang kita punya. Apa dalilnya? Nabi SAW ketika naik gunung Uhud, Nabi berbicara nggak kepada gunung Uhud? Berbicara. Gunung Uhud bergetar. Tapi sedih lagi, kita diberikan sedikit kenarsisannya Allah. Itu narsis, sifat jalaliyah Allah. Jadi narsis itu salah satu sifat apa? Jalaliyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang sekali melihat di lembaran kolbu hambanya ada nama dia. Jadi walaupun sholat kita gak khusyuk-khusyuk amat, tapi latihanlah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti sholatnya diterima. Baik ya, jadi kalau sudah sholatnya diisi dengan zikir kolbu, insya Allah dia bisa lewat. Cara keduanya apa? Disebut Rabitatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau sholatnya benar, ikatkan kolbu dengan kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nggak mungkin kalau nggak punya guru syekh. Karena kita ini nggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang diberikan anugerah rohani bertemu beliau. Jadi cara sholat supaya cukup melewati sirat, Rabitatun Nabi. Apa artinya? Mengikatkan kolbu dengan kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jalur pintas. Jadi kalau kita sholat, kita seakan-akan berimam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ilmunya Datuk Kelabayan, itu ilmunya Abah Guru Sekumpul setahu saya ya, wallahu alam bis-shawab. Yang ketiga, yus'al an shaumi syahr Ramadan. Ditanya mengenai puasa bulan Ramadan, gimana nasib kita yang dulu nggak puasa ini kan? Yang tadi yang sholatnya masya Allah, tapi nggak usah khawatir, sekali sholat diterima, semua sholat kita diterima. Cuma kan kita nggak tahu sholat yang mana diterima. Ya, puasa sama, satu kali puasa kita diterima, semua puasa kita diterima. Yang kurang-kurang Allah sempurnakan. Namun kita nggak tahu di sekian banyak puasa itu mana yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis Bukhari dan Muslim dan lainnya, as-siyamu li, siam itu, puasa itu hanya untukku. Maka orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila as-sirati al-mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa akhrijna ya Allah ya nur min zulumatil wahmi wal jahli
ilal ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah, pencipta keindahan bulan malam ini, yang mengumpulkan kita bersama guru-guru besar kita semua. Ini nikmat besar. Arwah kita ini bahagianya cuma satu, jika berkumpul dengan arwah-arwah yang kenal kepada Allah, arwah-arwah yang sering menyebut nama baginda Sayyidul Arwah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga guru-guru kita diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini tidaklah sempurna kecuali dengan bersalawat kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah yang menjaga sanad silsilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seingat saya tahun 2015 ketemu guru Barakatullah Amin di Parung. Benar guru ya? Saya waktu itu minta sanad musalsal dan alhamdulillah beliau kasih. Semoga guru-guru yang lain berkenan nanti memberikan silsilah sanad dan semuanya. Kalau Habib Ali sudah ya. Yang saya hormati Syekhuna Awalud Doktor fil Hadis ya. Doktor pertama hadis, orang Banjar, orang Indonesia di Saudi, Syekhuna Guru Sabran Afandi ya. Semoga Allah memberkahi nafas-nafas beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Guru Muhammad Ramli, ternyata beliau awet muda sekali ya. Dan tentunya Guru Fakhruddin ya. Barakallahu fikum. Guru Abdul Bari, Bari itu salah satu nama Allah ya, pencipta manusia artinya ya. Abdul Bari sama dengan Abdul Khalik tapi beda makna ya. Marhaban guru ya. Guru Hanafi Idar ya, Masya Allah, saya rindu dengan jenggotnya dan tentunya Ketua Rabithah kita ya. Masih Habib? Bukan? Oh salah dulu ya. Barakallah Habib ya. Dan Ustadz Fitian wa akhasul khusus Syekhuna Habibna Ali Al-Idrus ya. Ternyata saya 2 bulan sebelum bulan haji kami meresmikan pemakaman habaib di daerah Rengat, dan nama Habibnya Al-Habib Ali Al-Idrus ya. Nama ini nama yang masyhur ternyata ya. Dan sahabat saya Guru Sufyan Al-Banjari Al-Muta'addidi ya, itu yang paham artinya bahasa Arab aja tuh. Ternyata teman-teman panitia kelupaan bahwa penyambungnya ini, tapi nggak apa-apa ya. Ini karena khusus tadi saya sudah siapkan materinya, saya ringkas, cuma karena yang hadir kebanyakan para masyayikh kita, untuk mereka saya hadiahkan, bukan ini mengajari mereka, tapi ini untuk tazkirah untuk kita di hadapan beliau-beliau. Maka saya buka kitab yang berjudul At-Tazkirah karya Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Qurtubi ya. Kitab ini banyak yang syarah, yang mengikhtisar. Salah satu mengikhtisarnya Maulana Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Asy-Sya'rani. Bahkan di Mekah itu ada orang Saudi yang bermanhaj Wahabi, tapi dia pun suka dengan kitab ini. Nah, Imam Qurtubi nulis kitab Tazkirah, itu menjelaskan tentang akhir zaman, menjelaskan tentang surga neraka, termasuk judul yang horor sekali ini, Titian Siratal Mustaqim. Angkanya angka 9 lagi. Nah, inilah hobinya yang sangat kita hormati, sahabatku Paman Birin dan istri. Semoga Allah berkahi di akhir hayat kepemimpinan beliau, amin rabbal alamin.
Sulit nanti Bapak Ibu cari preman suka ulama, itu sulit. Susahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kaifiyatul jawaz ala sirat. Jadi ada satu bab ditulis oleh beliau, bagaimana cara melintasi titian sirat. Sirat ini apa arti sirat? Sirat itu kadang berarti tariq, kadang berarti titian. Titian itu bahasa Arabnya jisrun, jembatan. Tapi kadang juga berarti itu jalan. Jalan itu tidak mesti jembatan. Maka dalam kamus-kamus bahasa Arab disebut sirat, hal as-sirat muradifun lit-tariq. Kata ulama-ulama ahli lughah, iya sama. Apakah sirat tariq itu sama? Iya, hanya penggunaan yang beda. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudariku yang bukan Allah, kita setiap hari membaca sirat minimal 17 kali. Benar? Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna sirat di dalam surah Al-Fatihah? Jalan lurus, jalan tol. Bukan. Mustaqim itu bukan lurus artinya. Mustaqim dari istaqama yastaqimu, istiqamatan, ya. Kayak istaghfara yastaghfiru istighfaran, ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istaqama itu usaha atau permohonan untuk teguh, untuk berpegang teguh, itu disebut istiqamah. Kalau sholat mirip dengan qama, tidak ada alif sin ta'nya, cuma dari af'ala yuf'ilu, aqama yuqimu. Artinya sama, mendirikan. Jadi istiqamah itu orang yang berusaha teguh, orang yang berusaha tahan. Itu dari arti daripada apa? Mustaqim. Dan betul sirat, titian sirat itu orang semuanya berusaha untuk teguh, biar tidak zalla qadamuhu, ya, biar tidak telapaknya tergelincir. Itu arti daripada as-sirat. Namun kalau secara ilmu ma'rifatullah, Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa mengatakan as-sirat siratal mustaqim huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan al-mustaqim yang istiqamah. Itulah jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Dalail, Al-Imam Al-Jazuli menyebut salah satu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siratal mustaqim. Nah, ini kalau lagi baca Fatihah di luar sholat, lalu baca ihdinas siratal mustaqim, bukan yang satu nafas sampai akhir, tapi yang satu ayat, maka dibolehkan bersolawat secara sirriyah. Kalau ingat sir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita baca Taha, Yasin, itu boleh baca secara sir sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bid'ah? Tidak. Kenapa tidak disebut bid'ah? Karena orang yang disebut tidak bakhil itu, man dzukirtu indahu, ya, jika disebut nama baginda Rasulullah SAW, dia pasti bersolawat. Kalau tidak, huwal bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aku disebut-sebut tapi dia tidak ngeh, tidak sadar. Nah, maka kalau baca ihdinas siratal mustaqim, nanti cobakan sholatnya, rasakan di dalam sholat, iktikadkan bahwa itu adalah baginda Rasulullah SAW, dan ruhani ini rasakan seakan beliau ada di depan kita. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Tapi kalau kita ngelihat imam doang yang di depan, mungkin pernah ada masalah dengan imam, sholatnya gak khusyuk. Tapi kalau yang terbayang di depan itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatnya pasti khusyuk. Ya. Ini secara bahasa arti daripada sirat. Imam Al-Qushairi ditanya, "Ma huwa siratul mustaqim?" Apa itu siratul mustaqim? Jawabannya di luar yang kita bayangkan. Apa kata beliau? Syuhudullah. Engkau menyaksikan Allah senantiasa. Tapi mungkinkah menyaksikan Allah tanpa menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Karena Allah yatajalla fi nafsi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kesempurnaannya hanya dipantulkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jangan keliru seperti ajaran kebatinan yang menyebutkan Muhammad itu Allah. Itu tidak tepat. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tajallinya Allah. Apa arti tajalli? Ini kita ulang yang berapa bulan lalu. Tajalli itu Allah memantulkan, menampakkan sifat-sifatnya, asma'nya, bahkan sirzatnya pada diri siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Itu bulan, kelihatan bulan. Allah menawarkan dulu kepada bulan, "Hei bulan, maukah kamu menyimpan rahasia nama sifatku?" Kata bulan, "Gak mau." Ini dia dengar nih Bapak Ibu. Ini bukan halu nih. Ya, yang kasaf tahu ya. Ini bukit dulu namanya bukan Bukit Kirom. Ini paman aja yang buat namanya Kirom ini. Emang dari dulu namanya Kirom paman. Desa Kirom. Terus paman kasih nama ini, ya, Alam Roh Berikali. Judulnya 88, apalah maksudnya itu ya. Ya, itu hanya orang yang imajinasinya panjang bisa buat begitu. Saya pun gak kepikiran. Alam Roh 88, kemana itu ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Ini bukit dulu ditawari Allah, "Hei bukit, hei gunung, maukah kamu menyimpan, menerima rahasia nama-namaku, af'alku, perbuatanku, sifat-sifatku, bahkan sirzatku?" Gak ada yang sanggup, semuanya goyang. Makanya Allah kalau berkalam kepada bukit, itu bukit longsor. Jadi pernah ngeliat bukit longsor? Itu gunung Merapi meletus secara ilmu geologi atau ilmu kebumian, mungkin lain cerita. Tapi secara ilmu rohani, itu Allah sedang berkalam kepada Merapi. Maka dulu di Jawa sana ada seorang syekh, tapi asalnya dari Sumatera, punya surau zikir di daerah Jakarta sekitar sana.
Gunung Krakatau itu meletus, itu bingung, nggak ada lagi orang bergetar terus, batuk terus. Akhirnya orang tahu, pemerintah sudah bingung, semua usaha sudah lakukan. Ini gejala alam. Maka yang mampu menundukkan cuma orang yang kenal dengan Rabbul Alamin, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ceritanya air zikir dia, dan dia punya batu yang disebut batu sijil yang dia zikirkan, itu ditembakin ke Gunung Merapi, selesai, hilang, batuk-batuknya hilang. Begitu ternyata tertulis di dalam ijazah zikir beliau yang beliau terima dari guru-gurunya. Ya, kalimatnya apa? Ittaqu himmatasy syuyukh fa innaha asyaddu minal jibal. Hati-hati terhadap kekuatan batinnya para guru wali-wali Allah maksudnya. Karena himmah kekuatan rohani mereka lebih kuat daripada gunung. Ternyata gunung ini ada ruhnya. Tapi ruhnya bukan ruh seperti ruh yang kita punya. Apa dalilnya? Nabi SAW ketika naik gunung Uhud, Nabi berbicara gak kepada gunung Uhud? Berbicara. Gunung Uhud bergetar. Tapi waktu paman naik ke Kiram gak bergetar pamannya. Cuma motornya yang getar, motor terabas itu. Itu Sandi tangannya sampai patah tuh kayaknya terabas ya. Ya kursus dulu Sandi. Tangannya jadi gede gitu kan. Kalau mau gede tangannya main terabas ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari dimuliakan Allah, kita ini dapat amanah besar. Amanah memegang, mempelajari nama, af'al, sifat dan sirzatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalimatnya kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi ilmu tentang ini, tentang ar-ruh. Ar-ruh itu sirzat. Ya. Hanya qalila, sedikit. Nah, sedikit inilah yang dibuka-buka oleh Imam Ghazali, dikembangkan oleh Ibnu Arabi, dibuka lagi Imam Sya'rani, dibuka lagi oleh Syekh Arsyad Datuk Kelampayan, dibuka lagi oleh Abah Guru Sekumpul. Itu orang-orang yang dapat sir ini. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu berani buka? Yang gak berani buka karena emang gak punya. Yang berani buka karena dia punya sir itu. Karena dia wusul kepada hakikat itu. Kalau enggak gak berani buka. Dan orang Banjar dapat berkah. Kitab-kitab Ma'rifat itu salah satunya rujukannya orang Banjar. Palembang juga ada, Aceh juga ada ya. Tapi yang sampai hari ini luar biasa, di Tembilahan ada Datuk Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq nulis kitab Amal Ma'rifat, itu luar biasa. Di sini pendahulu beliau ternyata Datuk Kelampayan nulis kitab Kanzul Ma'rifah, kecil tapi luar biasa. Dan yang agak gede dikit Kanzul Jawamiul Asrar, itu luar biasa. Kalau mau tahu orang wali, bukan orang yang keramatnya tiap Jumat di sholat di Mekah, bukan, itu mah biasa. Wali kalau cuma sholat di Mekah mah biasa. Wali itu sholatnya di sana. Ya. Di mana tuh di sana? Kalau di Mekah tuh masih di bumi. Wali itu setiap sholat mi'raj rohaninya. Cuma tubuhnya kelihatan di sini. Karena wali mi'rajnya rohani. Kalau Nabi SAW tubuh dan ruh sekalian. Jadi kita mengenal kewalian bukan dengan mengatakan, oh Syanu itu bisa terbang, itu mah biasa. Lebih hebat burung tiap hari nggak pernah pamer. Syanu kalau tenggelam 3 jam nggak keluar-keluar masih hidup. Lebih hebat ikan yang tadi saya makan. Sampai sekarang masih bawa ikan. Ikan apa namanya tadi Pak Bandi? Ikan, aduh lupa namanya. Udah masuk dalam. Udah menunggaling dia. Allahumma sholli. Mohon maaf ikannya. Nah, kitab At-Tazkirah
salah satu tentang ma'rifat akhir zaman, ya. Jadi bukan ma'rifatullah saja, tapi lebih kepada ma'rifat akhir zaman. Karena tidak bisa ditampilkan, mungkin saya tidak akan banyak merujuk kitabnya. Jadi lebih banyak mengalir, ya, biar nggak ngantuk, ya. Kalau ngantar nggak ada yang dilihat muka paman mulu. Saya mau tanya, ini jawab sendiri ya. Yang kebayang kalau Shiratal Mustaqim apa? Rambut belah 7 gitu. Ya. Itu nggak update tuh ma'rifat akhir zaman itu, ma'rifat akhiratnya nggak diupdate. Betul ada riwayat begitu. Ahaddu minas saif. Ada riwayat begitu. Riwayatnya sahih, ada di Sahih Muslim. Semakna dengan itu, ada di Ahmad, ada di Tabarani. Tapi itu baru satu riwayat. Di riwayat lain tidak. Di riwayat Tabarani ada yang lain. Ya, di bagian ujung kitab ini disebutkan bahwa sebagian orang melihat, li ba'din nas, sebagian orang melihat as-sirat itu lebih kecil daripada sya'ar, rambut. Kalau bahasa orang tua-tua dulu, rambut dibelah 7, atau lebih tajam daripada pedang. Ini hanya bahasa mubalaghah, menunjukkan ini luar biasa rumit. Tapi li ba'din nas, dia melihatnya kalwadi alwasi'. Begitu ada riwayatnya. Seperti wadi. Apa arti wadi? Lembah. Ada yang parkir di bawah. Bawah itu tempat parkir itu namanya wadi. Jadi bukit, ada lekukan di bawah itu disebut wadi. Jadi ada orang, sebagian manusia, semoga kita termasuk mereka, amin. Orang yang mengkaji bab Shiratal Mustaqim, semoga nanti kita termasuk kelompok yang kedua ini. Orang yang melihat as-sirat seperti al-wadi al-wasi', seperti lembah yang luas. Jadi bisa markir banyak di situ. Dan ini salah satu tempat as-sirat ini, saudara-saudariku, karena Allah, salah satu tempat yang mana orang tua nggak akan ingat anaknya, anak nggak ingat bapak ibunya, suami nggak ingat istri, apalagi istri nggak bakal ingat suami, illa kecuali an-nabi wal wali, nabi dan pewaris-pewarisnya pasti ingat umatnya sallallahu alaihi wasallam. Orang hanya mikir bagaimana saya selamat. Nah, di dalam kitab At-Tazkirah ada satu riwayat, ruwiya an ba'di ahli ilmi, ya, tapi tidak disebutkan sumbernya. Bisa jadi ini kasyaf, bisa jadi ini Israiliyat, ya. Tapi riwayat ini ada benarnya karena saya pernah konfirmasi kepada ulama-ulama yang rohaninya Allah terangi. La yajuzu ahadus sirat hatta yus'al fi sab'i qanatir. Kalian tidak akan melewati as-sirat sampai ditanya di 7 poin, 7 titik. Mirip kayak orang pramuka. Dan kita jangan bayangkan lagi dia seperti rambut. Itu hanya menunjukkan genting. Tadi ada riwayat kalwadi, seperti apa? Lembah. Kalau ada lembah berarti ada perbukitannya dong. Betul. Beberapa sahabat-sahabat kita yang Allah buka mata batinnya, yang diperjalankan rohaninya, itu menyaksikan riwayat ini, bahwa sirat itu ada lembahnya, ada kayak bukitnya, terus tapi inilah yang disebut di dalam hadis Imam Muslim, hadisnya panjang sekali, bahwa sirat itu dipenuhi dengan duri, ya, ada kalalib, ada hisr. Apa itu kalau pernahkah paman? Belum menghilang. Biasanya udah menghilang. Alhamdulillah. Pamannya masuk hutan. Ini pamannya suka masuk hutan. Sampai saya ngajakin, ayo ke Kaiseran dulu kan, masuk hutan itu. Masuk hutan, pernahkah nyantol ada duri yang dia seperti apa?
menggulung-gulung begitu lalu kena tangan atau kaki, pernah Paman? Sering. Itu gedenya gede kepala kita Paman, segede orang, dan runcingnya gede sekali. Maka ada orang yang sedang jalan, itu kena angin di bawah apa? Di bawah api neraka. Anginnya api neraka itu kalau sudah panasnya bukan main, anginnya kencang, itu duri-duri neraka itu kemudian ada yang nusuk kepala, ada yang nusuk badan. Maka kata Nabi SAW di hadis yang sahih, kalian nanti kalau udah nyebrang as-sirat itu ada yang mukanya udah hancur, robek sebelah, badannya sudah lobang-lobang, makdus begitu ya, masru' ya kalau diartikan, udah hancur. Ibarat kita keluar dari hutan yang nggak ada jalannya, kita baru buka sendiri dan nggak ada pelindung di badan. Coba bayangin, bisa bayangkan? Ya. Kita mau kesini ketarik. Jadi benarlah apa yang kemudian kalau kita gabung riwayat ini dengan mukasyafah para ulama-ulama yang ahlullah. Biasanya duri-duri itu adanya di perbukitan-perbukitan. Maka kalau digabung riwayat ini, maksud daripada lebih kecil daripada rambut itu tegangnya, tapi realnya dia seperti ada kayak rumputan, seperti banyak sekali semak-semak duri. Nah, itu yang dilewati. Dan ada 7 titik. Orang-orang ditanya. Nah, apa aja yang ditanya? Fayus'al anil iman billah. Pertama ditanya tentang apa? Kepercayaan dia kepada Allah, seberapa yakin dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in jaa biha mukhlishan, kalau dia baca la ilaha illallahnya tulus waktu di dunia, ya, jaza, maka ditembus. Semoga pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang dermawan di Banjar menjadi orang-orang yang mukhlisin. Begitu juga guru-gurunya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Begitu juga murid-murid yang mengambil ilmu adalah orang-orang yang mukhlisin, sehingga pos pertama dia lewati dengan mudah. Amin ya rabbal. Jadi ini apa maharnya? Baca la ilaha illallah. Ini sebuah rahasia. Zikir itu hanya latihan. Makanya Nabi berikan semacam pahala. Pahala itu motivasi. Siapa yang baca la ilaha illallah maka dapat ini. Itu motivasi. Tujuan sebenarnya kalau dia arif billah, dia sudah kenal kepada Allah, baca la ilaha illallah itu cuma wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya dia betul-betul tulus kepada Allah SWT, bukan lagi karena pahala, bukan hanya sekedar takut disiksa, tapi betul-betul takut kepada yang punya pahala dan yang menyiksa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir angka 100, angka 10.000, 70.000. Alhamdulillah kami dari kecil dididik oleh masyayikh mursyid-mursyid untuk zikir la ilaha illallah ada 70.000 kali 7. Ya, itu latihan-latihan begitu. Tapi setelah kita berbangga, oh, alhamdulillah saya 70.000 kali 7. Guru kita ngomong, bukan itu tujuan baca la ilaha illallah. Tujuannya adalah mukhlishina lahuddin. Maka orang baca sekali tapi ikhlas itu lebih cukup. Summa yus'al, ya, lalu ditanya di titik kedua, ats-tsaniyah anis shalah, mengenai apa? Salat. Fa in jaa biha tamatan jaz, jika dia membawa laporan salat dia sempurna. Gimana salat sempurna? Udah sempurna belum salatnya? Gimana kira-kira? Kalau nggak bisa nggak lewat loh ini. Bagaimana cara menyempurnakan sholat? Ada yang sanggup? Saya nggak sanggup. Aqimis salata li dzikri. Surat Taha. Tunaikan, dirikan, usahakan, sempurnakan sholatmu untuk mengingat aku. Maka kesempurnaan sholat. Tamamus salah bitamamid dzikr. Kesempurnaan sholat dengan sempurnanya zikir. Dan zikir itu tempatnya di dalam kolbu. Gimana? Kolbunya lagi sholat bagaimana?
Melayang-layang nggak? Kemana-mana. Kira-kira sholat begitu layak nggak dilaporin? Kita punya atasan, kita buat laporan tapi acak, nggak berkualitas, berani nggak nampilin? Nggak berani. Kenapa orang takut ke atasannya, nggak takut kepada yang maha atas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh. Musyrik khafi. Dia syirik dia tersembunyi. Makanya banyak orang baca syahadat tapi dia kolbunya ada syirik khafinya. Tertahan di sini. Kalau tidak disyafaati oleh wali, oleh nabi, tertahan di sini sudah. Enggak tahan, jatuh. Karena ala jisri jahannam, jisrun ala jahannam. Jisr itu ya tempat jalan, di bawahnya kalau jatuh adalah jahannam. Tebing, kira-kira begitu. Jahannam itu bahasa Ibrani berarti nar, api neraka. Lalu bagaimana cara menyempurnakan sholat? Pertama, ada dua. Pertama, latihan zikir kolbu. Karena ujung sholat, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sholat, kolbumu merasa menatap atau ditatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nyampe rasa itu. Imam Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Al-Fadh Ar-Rahmani menukil satu riwayat. Tapi riwayat ini secara riwayat tidak sampai derajat sahih, namun beliau menukil. Ya. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Siapa yang Allah tatap dia sekali, kolbunya sekali, ruhnya sekali, tentunya dengan tatapan rahmat, Allah tidak akan siksa dia. Nah, bagaimana cara mendapat tatapan Allah? Di hadis Imam Nasai disebut, orang yang baca la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, maka Allah akan memberikan, merahmati, melimpahkan rahmaniyahnya, kasih sayang ke dalam kolbu orang itu. Itu yang disebut tatapan Allah SWT. Ini yang jomblo-jomblo banyak ya. Pantesan tadi waktu Dek Gusti baca ayat, baca Quran pada suweneng ya. Ya, benar. Dia juga grogi tuh kena kalian tuh ya. Coba kalau ditatap cewek cantik nih, untuk cowok-cowok ya, ditatap cewek cantik walaupun sudah nikah loh Pak ya, seneng gak? Bener nih, mau gak? Ibu, halo Neng, kalau ditatap sama cowok keren, seneng gak? Itu maksudnya siapa saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senang gak ditatap orang yang keren, orang yang tampan? Senang. Coba ditatap sama hantu. Kalau orang sini nyebut hantu yang julek itu apa? Apa? Mar. Kalau di sana kan genderuwo gitu ya. Oh di sini banyak ini. Tapi semenjak dibuat sholawat nih, alhamdulillah. Ya. Halus-halus. Allahumma sholli ala sayyidina. Ditatap orang yang menyeramkan, kita ketakutan. Ditatap oleh yang cantik, yang gagah, kita senang. Itu si neng-neng yang cantik itu, cantiknya dari siapa? Bener langsung aja ke Allah, nggak sopan. Hatta Nabi Yusuf kata Sayyidina Muhammad SAW, jamaluhu min jamali, ya. Jamaluhu nisfu jamali. Itu tampannya Sayyidina Yusuf baru separuh tampannya Rasulullah. Itu hanya setengah dari ketampananku yang aku berikan kepadanya. Maka ibu-ibu yang cantik-cantik, adik-adik yang cantik, abang-abang, adik-adik, mas-mas ya, yang ganteng kayak genteng, itu hanya percikan 0,0 sekian daripada keindahan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata para sahabat di kitab Syama'il Imam Tirmizi, ya, orang kalau lihat Nabi dari jauh itu penasaran, ini orang kok menarik. Jika dilihat dari dekat, mereka jatuh cinta. Cinta di sini bukan cinta nafsu, lain dengan Nabi Yusuf. Coba Dek, kamu kalau ngelihat cewek itu nafsu gak? Kalau si Neng gak usah ditanya deh.
Tapi kalau ngelihat Nabi, ada lagi yang bahaya sekarang guru. Cowok kesem-sem sama cowok. Ya salam. Kita nggak benci sama orang begitu, cuma kita kasihan. Ayo segera perbaiki aja ya. Saya nggak pernah diajarkan membenci orang-orang begitu. Kita hanya kasihan sama orang-orang begitu. Ya, itu bukan ruhnya terpenjara dalam tubuh yang salah. Ya, itu konsepnya yang salah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kalau pandang baginda Rasulullah SAW, laki-laki tambah sayang, perempuan jatuh cinta. Maka ada perempuan datang ke baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku serahkan dirimu kepada engkau. Hadis Sahih Bukhari, kitabun nikah. Ada yang Rasulullah kemudian dapat izin dari Allah untuk menikah, maka beliau nikahi. Ada yang tidak, kebanyakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menikahi orang ini, saya walikan. Begitu Rasulullah SAW, beliau tidak asal nafsu, harus perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makom para aulia-aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, saya makan, saya minum, saya bergerak, saya diam, saya menikah, itu karena izin sang baginda Rasulullah SAW. Ya, itu makom mereka. Ya. Dan makom ini terbuka sampai akhir zaman. Ya, semoga kita mewarisi itu, walaupun sebagian ya. Jadi bagaimana cara menjalankan sholat? Cara pertamanya yang paling mudah apa? Benerin kolbunya. Karena yang Allah tatap hanyalah sholat yang orang sholat dengan kolbunya. Jadi mulai malam ini jangan lagi sholat bayar hutang. Allah gak terima yang begitu. Coba kita, kalau saya kan muallim, guru. Saya paling gak suka kalau mahasiswa atau santri nulis jawaban asal, itu kita nggak baca, kita coret langsung, coret. Tapi yang serius mengisi lembaran-lembarannya. Kalau Allah melihat lembaran kolbu, seriuskah dia mengisi lembaran kolbunya dengan nama-nama Allah, maka Allah akan menatapnya. Ini praktek gampang. Kalau kita foto berlima orang, terus kita lihat hasilnya. Hasilnya yang pertama kita lihat muka siapa? Muka? Benar? Benar nggak, Dek? Benar nggak, Pak? Sama aja ya. Tua, muda, cowok, cewek sama aja. Berarti kita sama-sama narsis. Kita ingin memperhatikan. Kira-kira, nah ini kira-kira nih. Ini khusus untuk santri atau untuk yang sudah tamat atau untuk mahasiswa. Kedapatan buku mahasiswi atau santriwati, di situ ada nama kita ditulis. Namanya siapa, Dek? Apa? Dullah. Ternyata di belakangnya ada love you Dullah. Ternyata ada 3 Dullah, udah GR duluan. Kita penasaran loh. Penasaran dengan buku dia apa? Itu masa-masa sekolah dulu. Ya. Coba kalau ada orang punya Facebook dulu, saya udah nggak punya apapun. Ya. WA aja masih belum aktif. Ini mau masuk kampus mungkin aktifin lagi. Kita punya Instagram. Ya. Anak sekarang punya Instagram ya. Apalagi yang saya nggak tahu, ada nggak? TikTok gitu ya. Itu ada beberapa aplikasi nyari tahu apa yang dicari oleh orang lain, benar nggak? Nah itu biasanya si yang nakal-nakal ini wajah-wajahnya ini ya, penasaran, dia cari tahu apa yang dicari oleh si doi. Oh ternyata nama dia, senangnya bukan main. Ternyata nama itu ada 7 orang, sedih lagi. Kita diberikan sedikit kenarsisannya Allah. Itu narsis, sifat jalaliyah Allah. Jadi narsis itu salah satu sifat apa? Jalaliyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang sekali melihat di lembaran kolbu hambanya ada nama dia. Jadi walaupun sholat kita gak khusyuk-khusyuk amat, tapi latihanlah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sholatnya diterima. Baik.
Ya, jadi kalau sudah sholatnya diisi dengan zikir kolbu, insya Allah dia bisa lewat. Cara keduanya apa? Disebut rabitatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau sholatnya benar, ikatkan kolbu dengan kolbu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak mungkin kalau nggak punya guru syekh. Karena kita ini nggak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang diberikan anugerah rohani bertemu beliau. Jadi cara sholat supaya cukup melewati sirat, rabitatun Nabi. Apa artinya? Mengikatkan kolbu dengan kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jalur pintas. Jadi kalau kita sholat, kita seakan-akan berimam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ilmunya Datuk Kelabayan. Itu ilmunya Pak Guru Sekumpul, setahu saya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Yang ketiga, yus'al an shaumi syahr Ramadan. Ditanya mengenai puasa bulan Ramadan. Gimana nasib kita yang dulu nggak puasa ini kan? Yang tadi yang sholatnya Masya Allah. Tapi nggak usah khawatir. Sekali sholat diterima, semua sholat kita diterima. Cuma kan kita nggak tahu sholat yang mana diterima. Ya, puasa sama. Satu kali puasa kita diterima, semua puasa kita diterima. Yang kurang-kurang Allah sempurnakan. Namun kita nggak tahu di sekian banyak puasa itu mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis Bukhari dan Muslim dan lainnya, as-siyamu li. Siam itu, puasa itu hanya untukku. Maka orang-orang yang berpuasa untuk kanuragan, puasa untuk sakti, puasa untuk diet, puasa untuk sehat, puasa untuk bukan karena Allah, puasanya nggak bisa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasanya beres, lanjut. Yang keempat yang tanya apa? Habis puasa apa biasanya? Zakat. Ditanya zakatnya. Zakat di sini tidak hanya berarti zakat tapi sedekah. Coba ingat-ingat, dari dulu suka berbagi, kira-kira yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak tahu. Karena tidak tahu, banyak-banyak, ya, sering-sering. Kalau dalam ilmu orang marketing itu, ya, kita ya, bagi-bagi kertas, ya, untuk jualan itu, ya, untuk promosi. Dari 100 masa nggak nyantol 1 gitu. Itu prinsipnya. Itulah kenapa zikir diulang-ulang, baca Quran dikhatamkan berulang-ulang, puasa ada puasa sunatnya. Siapa tahu dari sebanyak itu ada satu yang diterima Allah SWT. Dan terakhir ditanya tentang yang kelima, belum terakhir ya, haji dan umrah. Ada yang kemarin haji? Ada yang haji nggak kemarin? Ada, alhamdulillah. Nggak selfie kan waktu haji? Beneran. Yang selfie tobat kepada Allah. Ya, belum beres sudah selfie. Kecuali udah selesai baru selfie. Ya, nanti selfie itu kalau terus bahasa Arabnya sin la fa ya salafi. Apalagi yang mengeluh lalu menyebut-nyebut nama selain Allah ketika di Muzdalifah, ketika di Arafah, itu menyedihkan sekali. Berarti kelihatan Tuhan di siapa. Kata guru kami, sumiyat Arafah, ada ta' marbutah, li'annaka ta'rif rabbaka fiha. Kenapa Arafah disebut Arafah? Nanti kamu tahu siapa Tuhanmu di situ. Ada yang Tuhannya TikTok, live dulu. Pemirsa, kami sedang wukuf di, Masya Allah, harap di like orang, ditonton orang. Itu sifat narsis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak ingin dilihat. Kalau kita jangan ambil-ambil sifat Allah itu. Ketika makanan gak ada, Muzdalifah, Masya Allah, orang ngadunya ke TikTok, bukan ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh gak? Ya secara fikih boleh-boleh aja. Tapi secara ilmu rohani, di situ mulai kelihatan cacat-cacatnya. Orang ngadunya kepada Allah. Karena kita berpikir kekuatan itu dari nasi dan air. Bukankah
Tolut. Tolut itu hanya boleh minum seteguknya pakai ini. Dari belasan bahkan puluhan ribu pasukannya tersisa cuma 313. Apa kata mereka semua? Kami kekenyangan. Yang lain ngomong, apa ini perintah Tolut? Masa kita haus minumnya cuma pakai telapak tangan? Gak boleh lebih. Gak masuk akal. Tersisa 313. Maka muncul kaidah di Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak kelompok yang kecil, cuma ada 313, tapi mengalahkan ribuan orang. Karena 1 berbanding 10, 1 berbanding 100. Orang-orang yang meyakini hidup hayat itu bukan pada air, hayat itu pada nama Allah Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Masih kurang yakin? Ashabul Kahfi ada nggak di Quran? Uzair ada di Quran? Uzair 100 tahun tidur, mati nggak? Masih hidup? Masih hidup waktu itu. Ashabul Kahfi bahasa Indonesianya 309 tahun. Ini yang baca kitab Tazkirah ini ada faidah di sini. Mungkin Tuan Guru sudah pernah mengajarkan kepada murid-murid. Saya berbagi kepada beliau-beliau yang di depan ini. Di kitab Tazkirah disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu belum mati. Gimana? Khurafat gak? Ashabul Kahfi itu masih ada. Dia tertidur lagi. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dibangunkan dari tidur yang panjang itu di saat Ya'juj Ma'juj keluar. Di saat itulah dia berperang bersama Nabi Isa, bersama Sayyidina Al-Mahdi, melawan Ya'juj dan Ma'juj. Silakan lihat di bagian-bagian belakang kitab ini. Mungkin secara riwayat ada yang dhaifkan, tapi saya dulu pernah mendengar masyayikh juga ngomong begitu. Ternyata sumbernya dari kitab At-Tazkirah. Artinya apa? Mereka hidup bukan karena air, tapi mereka hidup karena Allah yang maha menghidupkan. Itulah rahasia puasa. Jadi Muzdalifah itu izdalafa. Apa arti izdalafa? Tempat tergabungnya semua masalah. Tapi secara fikih sholat digabung, maghrib sama isya. Secara ilmu ma'rifatullah semua gado-gado nyampur di situ. Perasaan kita nyampur, air nggak ada, kadang air ada tapi hilang, air ada tapi jauh, air ada tapi habis. Tidur di bawah kolong langit, nggak pakai apa-apa. Ya, disebut Muzdalifah. Nah, kalau faham apa yang terjadi di situ, dia akan faham nanti. Ya. Coba lihat haji tahun ini betul-betul, masya Allah kredit. Ujiannya berat, tapi haji begitu. Ya, kita yang nonton, kita yang lihat berita, kita miris. Tapi ya begitu, setiap tahun ada selalu begitu. Bapak Ibu saudara-saudara Allah, berarti la ilaha illallahnya belum ketemu, belum mukhlisina lahuddin. Ya. Lalu pertanyaan yang keenam, anil ghusli wal wudu, mengenai mandi wajib dan wuduknya sempurna. Ini hati-hati, Nabi SAW di Sahih Bukhari Muslim bersabda, wailul lil aqab minan nar, celaka orang-orang yang menyia-nyiakan, tidak membasahkan bagian sikut atau bagian tumit. Itu disebut aqab. Aqab itu yang di belakang manusia, yang di bawah dia. Ini sering gak kesiram, benar gak? Jadi kalau wudu mesti harus kena. Nanti ditanya itu, nanti di pos ke-6, kalau gak beres wudunya tertahan di situ. Gak beres juga jatuh. Mandi wajib. Nah, secara ilmu fikih, ini yang jomblo-jomblo mohon maaf ya, Anda tidak beruntung sama sekali. Makanya ditanya ini nomor 6 di sini. Mandi wajib, walaupun secara fikih kita malam-malam nih, ibu-ibu biasanya mohon maaf, saya kedinginan gitu. Ntar aja sebelum subuh mandinya, bener gak? Nah, yang belum nikah nanti paham ya, yang udah nikah paham bener maksud saya itu. Dingin. Siapa yang jamin malam itu nyawanya masih ada sampai pagi?
Ada yang mau meninggalnya dalam keadaan junub? Bahaya loh, kecuali seorang sahabat namanya siapa? Hanzalah. Benar Habibnya? Hanzalah. Dia habis malam pertama panggilan jihad datang, istrinya bilang, "Pergi bang." Belum sempat mandi. Nyampe di medan juang, belum sempat mandi, ternyata beliau wafat fi sabilillah, gugur. Itu Sayyidina Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini mandi ini, kalau saya nggak berani tidur junub, ya, nggak berani, kecuali ketiduran, itu lain cerita. Tapi niat tidur nggak berani. Ternyata ini adab ahlullah, para kekasih-kasih Allah dari dulu. Lalu kenapa ada hadis Nabi melakukannya? Itu lirrukhsah, menunjukkan ada rukhsah, tapi jangan sering-sering. Siapa yang tahu malam itu kita masih nafas esok paginya? Jadi saran saya, saran ulun kepada pian semua yang sudah tahu masalah mandi wajib, segerakan mandi wajibnya. Sekarang sudah ada air hangat, ya. Tapi yang sehat itu air dingin. Ini cara mandi, jangan langsung guyur kepala. Nanti kalau tensinya naik bisa pingsan. Cara mandi dimulai dari mana? Kalau mau wudhu dulu. Wudhu itu tangan dulu. Tapi yang afdal dari kaki. Karena saraf di kaki, dia akan kasih tahu kepada saraf yang di seluruh tubuh, kita ketemu air. Siram kaki, baru kemudian tangan, baru kemudian berwudhu, lalu baru guyur, ya. Atau kanan dulu, kanan, kiri, baru kepala. Jangan langsung kepala. Banyak kejadian orang sedang junub, mati lagi mandi junub, karena dia tidak tahu adab mandi junub, ya. Ini sederhana tapi perlu disampaikan, ya. Yang terakhir, ya, tadi baru nomor 6. Ini as'ab minha, ini lebih berat. Fayus'al an zulumatin nas. Ditanya, pernahkah engkau menzolimi orang lain? Zolim itu hari ini ada dua. Ada yang fisik, ada yang sifatnya bully. Tadi hari ini, apakah ada yang membentak orang di jalan? Adakah yang mengencangkan suara musik dia sehingga mengganggu tetangganya? Ada. Itu zulumat, itu kezaliman, ya. Maka kita pun sama, ya. Kalau bukan mau sholat, kita nggak usah kemudian berisik pakai mic luar. Walaupun secara adat itu boleh. Siapa tahu ada orang sakit, ya. Cuma negeri Indonesia ini yang paling ramai urusan mic. Ramai sekali. Ketika ada usulan dari masa JK, udah ada usulan untuk ngurus mic, itu dituduh tidak benar, apalagi urusannya dipolitisasi. Masalah mic ini. Coba datang ke Saudi, mana boleh orang baca yasinan pakai mic? Ada nggak? Pakai mic terbuka nggak ada. Itu bukan urusan orang tuh murtad atau nggak murtad. Dan sayang sekali negeri kita ini ustadz-ustadznya emosional. Ketika menterinya ingin merapikan urusan ini, itu langsung diancam. Ente kafir, ente murtad. Itu kan lucu. Kita nggak sepakat politik, jangan dibawa-bawa ke urusan yang begini. Ya, politiknya mungkin beda sama kita, tapi jangan dibawa ke bab akidah. Ya, itu agak lucu. Ya. Silakan, ya, disesuaikan dengan wilayah kita masing-masing. Nah, kalau di luar negeri Bapak Ibu, cuma beberapa negara yang bebas megang ini. Dan negeri kita sorga mik. Kayaknya mik paling laku. Ya, pinter-pinterlah, bijaksanalah, jangan sampai orang-orang hamba-hamba Allah yang lain terganggu. Ya. Baru jam 11. Ketika melewati sirat, tadi sirat jangan dibayangkan lagi apa? Mungkin nggak jalan di tali serambut, mungkin ya? Mustahil. Jangan mikir-mikir yang mustahil. Itu hanya kepanikannya. Jadi tadi kita sudah bacakan riwayat bahwa ada riwayat kalwadil wasi', seperti lembah, ya. Maka disebutkan dari riwayat itu ketika Sayyidina Nabi SAW, ya, menceritakan persoalan ini,
lalu beliau berkalam. Orang saat melewati itu yaquluna Allah sallim, Allahumma sallim. Apa yang dibaca? Salim. Apa arti salim? Bebaskan kami dari gangguan ini. Karena as-salamah maknahu al-bara'ah, ya, terbebas, tabarru. Ya. Karena banyak sekali itu, ada kawat, ada duri raksasa, seperti yang digambar-gambarkan di komik lama. Cuma komik lama itu dimanfaatkan oleh orang-orang cabul. Ada yang tahu punya komik-komik lama tentang akhirat, gak pakai baju, wah pada seneng liatnya. Apa yang dibaca oleh mereka? Allahumma salim. Inilah rahasia baca Allahumma antas salam ba'da salat. Jadi sesibuk apapun, jangan berdiri dulu setelah assalamualaikum, kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam. Allahumma antas salam ini kalau versi riwayatnya pendek. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Oleh ulama kita ditambahkan maknanya, ya. Ilaika ya'udus salam fa'ayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Wa adkhilna, itu dia, masukkan kami surga dengan terbebas daripada gangguan-gangguan saat melintasi sirat. Kata Sayyidina Nabi SAW, ya, dahdun muzillatun fihi khatatif. Jadi lembahnya sirat itu dipenuhi dengan dahdun muzillah. Dahdun itu tempat hamparan tapi licin, ya, kayak kita di tebing tapi gampang jatuh. Fihi khatatif wa kalalib wa hasaka. Kalau diterjemahkan secara bebas tadi, duri-duri raksasa, seakan-akan ada pohon-pohon berduri, ya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu masih ada nggak. Mungkin dulu guru kita, guru Dr. Sabran Afandi lama di Saudi, pernah dengar nggak guru? Duri Sa'dan namanya. Ya, Habib pernah dengar? Habib pernah lihat Habib? Enggak, pernah lihat. Oh masih ada berarti. Yang biasa dimakan oleh onta, tapi dia berduri. Jadi kita harus jadi onta dulu biar jangan deh. Tapi berduri itu, ya. Ya. Itu masya Allah. Ya. Saya dulu suka masuk ke bukit-bukit, semak-semak. Itu kalau pulang biasa udah gores-gores di mana-mana itu. Itu durinya duri kecil. Ini bayangkan durinya duri raksasa. Sa'dan disebut oleh orang Arab lama, ya, tapi dia besar. Daging kita tinggal di situ. Ada orang yang matanya kecongkel. Ada yang telinganya hilang separuh ketika melewati itu. Ada yang nyangkut, nggak bisa nyangkut aja. Ada yang tangannya ketusuk, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aneh, inilah takdirnya surga dan neraka, ya. Untuk kesana itu ribet sekali. Kalau azab seperti inilah yamutu fiha, dia ketusuk jantungnya, tapi dia nggak mati. La yamutu fiha, itu udah takdir dari jisr itu sampai ke bawah jahanam. Harusnya orang kalau ketusuk kepalanya mati kan? Ini nggak mati-mati. Jadi ada yang lagi jalan ketusuk kepalanya, ada yang durinya masuk ke otaknya, ada yang nyangkut di punggungnya, nggak bisa kita bayangkan. Nah, Rasulullah SAW diperjalankan ke sana dan sebagian aulia-aulia Allah. Fayamurrul mu'minun katarfil ain wa kalbarq wa karrihi wa qattayr wa kaajawidil khail wal rikab. Nah, ini kabar gembira, semoga kita bagian dari mereka. Coba perhatikan, fayamurrul mu'minun, lalu melintaslah pada lembah yang sangat horor itu, yang bernama titian siratal mustaqim itu. Orang-orang beriman, di antara mereka ada yang melintas. Inilah anehnya, kok ada orang yang nyangkut tapi yang ini kok lain. Melintas katarfil ain, sekejap mata sampai di ujung. Ada yang kalbarq, ada yang seperti kilat, sampai di ujung. Lebih cepat mana, kilat atau kedipan mata?
Tarful ain, masya Allah Habibna. Kalau kilat ada 2 detik biasanya, zzzz, gitu. Pernah lihat kilat? Benar, bukan kilat di hatimu ya. Ini kilat yang di langit. Itu kalau kita lihat kilat, kita masih bisa lihat 1 detik, 2 detik. Ini lebih cepat daripada kilat, disebut tarful ain. Ya, orang Arab dulu nyebutnya apa ya? Sawani atau ya saya lupa istilahnya. Wa karrih, ada yang secepat angin. Ada yang ngelihat angin. Saya nggak pernah ngelihat angin, cuma ngelihat angin nerpa pohon itu. Lihat aja layang-layang itu diterpa angin tuh. Nah, seperti itu dia perginya. Yang penting jalan. Ya. Karih, waqat thair, tapi kekuatan angin coba tanya sama orang-orang BMKG. Angin itu ada yang kenceng sekali. Bulan haji, pulang haji itu banyak orang pulang kena flu. Termasuk orang yang nggak haji kena flu. Kemarin ada musim, benar? Musim flu itu bukan karena haji, tapi itu karena ada namanya gelombang panas angin El Nino. Jadi itu angin bawa gelombang panas karena matahari menyemburkan gas. Nah, gas itu berefek ke bumi. Makanya kita sampai kemudian berapa derajat begitu kemarin. Panasnya bukan main. Dan kami waktu wukuf, Nabi SAW kan mengatakan di padang mahsyar nanti, matahari itu seperti sejengkal itu rasanya di waktu wukuf seperti itu. Itu baru bumi sini, baru matahari itu panasnya bukan main, seakan-akan asyams ya, ala ru'usina, di atas kepala kita, panasnya bukan main, kita nggak kuat langsung di bawah terik matahari. Itu baru panas bumi, panasnya matahari yang ada hari ini. Ada yang seperti kuda. Nah, nanti orang beriman itu ada yang bergerak seperti kuda, warrikab atau kendaraan-kendaraan lain. Nah, ini sini kan disebut thair, ya, barangkali juga seperti disebut burung atau pesawat, wallahu a'lam bishawab. Ya. Fanaja muslimun wa makhdusun mursalun, ya. Terus sampai akhir hadis. Maka orang-orang Islam dia terbebas walaupun mukanya udah hancur, ya, udah robek-robek. Tapi nanti Allah selamatkan lagi, disuruh mandi al-haud. Nanti balik lagi, suruh minum, hilang lagi penyakit-penyakitnya. Nah, kalau ada orang bertanya, riwayat siapakah bahwa Siratal mustaqim itu lebih kecil dari rambut? Nah, itu ada di riwayat Imam Muslim, ya, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, balaghani anna al-jisra adaqqu min asy-sya'r wa ahad min as-sayf. Tapi itu lebih kepada ya majazi, ya, bukan kepada makna hakiki. Ada araqqu min asy-sya'r. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan, ya. Ini nggak tahu terakhirnya panjang apa enggak nih. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini bagaimana cara kita selamat di melewati Siratal Mustaqim. Selain yang tadi kisah pertama tadi, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tujawwizuna 'ala sirat bi'afwillah wa tadkhuluna al-jannah birahmatillah wa taqtasimuna al-manazil bi'amalikum. Tujawwizuna 'ala sirat, kalian akan menembus siratal mustaqim bi'afwillah, dengan maafnya Allah Subhanahu. Jadi kalau diukur secara rasio sulit untuk kita tembus. Maka orang-orang yang tadi seperti sekejap mata, sekedip mata, seperti kilat, seperti pesawat, burung, seperti onta dan lain-lain, itu mereka yang mendapatkan afwullah. Apa artinya afwullah?
maafnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha afuwun. Allah itu Maha Pemaaf. Jadi sholatnya dimaafkan kurang sempurna. Nah, lalu di mana dia selamat? Itu yang pertama. La ilaha illallah. Maka ada riwayat miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kunci surga ada pada la ilaha illallah. Disinilah ilmu debus baru boleh dipakai. Jadi nggak usah dipakai di sini ya ilmu debusnya. La ilaha illallahu husni. La ilaha illallah itu bentengku. Maka orang yang darah dagingnya sudah merasakan lezatnya baca la ilaha illallah, qalbunya sudah istiqamah menyebut nama Allah, tubuhnya, sumsumnya, tulangnya sudah disyahadatkan dengan syahadat la ilaha illallah. Ada namanya syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mensyahadatkan sekujur tubuh. Itu yang disebut dalam asyhadu. Aku bersyahadat. Siapakah aku? Aku yang zahir. Aku yang tubuh ini. Tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tulangnya, sumsumnya, dagingnya, kulitnya, itu diajak bersyahadat. Ya. Syahadatnya disebut syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, syahadat ini yang membuat orang nanti insyaallah dia akan menjadi khalisan, mukhlisan dalam baca la ilaha illallah. Orangnya tulus baca la ilaha illallah. Ya, nanti kita share insyaallah, kita bagikan. Ya. Mau ngikut nanti? Ya. Supaya nanti kalau ada kalalib, itu duri besar, itu duri raksasa, nyantol ke badan kita tapi dia nggak ngerusak badan. Itulah debus yang sebenar-benarnya debus. Kalau debus sekarang jam makan masih lapar, ya kan? Benar gak? Sakit hati dikit, kurang oke badan, gak fit, langsung luka. Tapi debus di alam sana itu sangat diperlukan. Orang yang fana fi la ilaha illallah, ini yang disebut dalam hadis Abu Daud, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang ma'asmihi, siapa yang tubuhnya, kolbunya, jantungnya, jiwanya sudah fana dalam nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? La yadurruhu. Tidak ada yang menyakiti dia, merusak dia, mau di langit, mau di bumi, mau di mana aja. Orang-orang yang seperti itulah nanti yang ketika melewati sirat dia tidak terluka sama sekali. Jadi kita nggak perlu debus-debus aneh-aneh di dunia, debus kita untukkan di sana. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Kenapa beliau tidak setiap hari mengobrol kesaktian, mengobrol doa mustajab? Kenapa? Beliau mengatakan khabba'tu da'wati. Aku simpan ini kesaktian doaku. Untuk apa? Nanti di sana, di saat orang egois hanya mikirin dirinya selamat, yang gak egois cuma Nabi dan para wali. Mereka memikirkan umat. Coba kalau kita sekarang egois di sini, nanti di sana egois. Maka guru-guru kita ini karena beliau-beliau menghabiskan waktunya untuk umat, nanti di sana dia akan mencari murid-muridnya insyaallah. Semoga kita dicari oleh beliau-beliau ini. Amin. Ya. Pengennya cepat ya. Bagaimana cara mendapat maaf Allah? Kita harus diridhoi guru. Jadi cara cepat untuk lolos Shiratal Mustaqim apa? Bi'afwillah, dapat maaf Allah. Bagaimana cara dapat maaf Allah? Diridhai guru, lalu dimaafkan makhluk. Maka ulun mohon maaf, minta maaf kepada pian semua jika ada kata-kata kurang berkenan dari awal dulu kajian sampai sekarang, atau ada kajian-kajian yang mungkin tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf supaya Allah Ta'ala Maha Pemaaf memaafkan kami juga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jika melewati sirat dengan afillah, maaf, memasuki surga dengan rahmatillah. Tapi ada satu hadis, dalam hadis yang Hasan disebutkan ya, hadis Ibnu Majah seingat saya dan Ahmad ya. Man nasiya salata alayya, siapa yang lupa berselawat kepadaku, maka dia
khata'a atau khati'ah tariqal jannah. Dia akan keliru jalannya masuk surga. Di mana dia keliru? Nanti kelirunya di sirat. Orang kemana, dia kemana. Jadi untuk mendapatkan keselamatan di sirat, apa yang kita lakukan? Yang kedua ini apa? Jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sholawat itu bebas mau berapa aja, tapi guru-guru kita selalu mendisiplinkan dirinya bersholawat. Ada yang 25 sehari, ada yang 100, ada yang 313, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 12.000, ada yang 70.000, ada yang setiap nafasnya. Ada yang setiap nafasnya. Saya punya seorang guru, ya udah meninggal, Masya Allah. Dia hampir tiap hari melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Syekh, apa amalan engkau? Kok bisa begini? Amalannya sederhana katanya. Saya nafas saya isi sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat ini gak komat kamit lagi. Sholawatnya sudah dengan nafasnya. Jadi dia bisa sholawat sembari berbicara. Nah, ilmu ini yang mungkin perlu kita cari, ya. Nafasnya sholawat, nafasnya berisi cinta kasih rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, az-zaluna ala sirat kathir. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi boleh kita jadikan sebagai iktibar. Orang yang terjebak, yang tergelincir banyak. Wa aktsar man yazillu anhu an-nisa. Ini riwayatnya untung enggak sahih. Kebanyakan yang tergelincir itu perempuan. Protes enggak, Bu? Enggak protes. Kalau gerakan feminis biasanya protes. Riwayat ini walaupun tidak sahih, tapi sesuai dengan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Muhammad SAW, ya ma'syaran nisa, inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum perempuan, aku melihat kebanyakan kalian kok banyak di neraka. Lalu ada seorang perempuan yang pintar, yang cerdas, bertanya, wahai baginda Rasulullah, apa yang membuat kami banyak masuk neraka? Dia enggak protes, enggak kayak perempuan-perempuan hari ini yang berani menantang hadis-hadis Rasulullah SAW. Boleh kritis tapi jangan membatalkan hadis Nabi SAW, ya. Gerakan feminisnya harus mengikuti kaedah-kaedah nubuwat, jangan syahwat, ya. Apa pertanyaan perempuan ini? Inilah kalau boleh disebut ibu feminis di zaman itu yang sahih, feminis Islami, bukan feminis kufri, ya. Bukan kufur, bukan liberal, dia tidak. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, apa yang membuat kami kok banyak di situ? Maksud si ibu ini, kami udah capek-capek melayani suami, kami ini sudah capek ganti popo anak, kira-kira gitu, ya. Udah capek-capek masakin buat suami, bahkan kami ada juga yang bekerja. Kenapa tetap kami kebanyakan masuk neraka? Ternyata bukan itu yang membuatnya terjebak. Baginda Nabi SAW mengatakan, sederhana aja, takfurnal ashir. Nah, semoga ibu-ibu, saudara-saudariku yang perempuan yang dengar ini kemudian semangat untuk tidak punya sifat ini. Takfurnal ashir. Apa arti takfurnal ashir? Takfurna, menghapus al-ashir. Ashir itu keluarga suami. Suka menghapus jasa suami. Kamu ini gak pernah, gitu. Kamu ini gak pernah ngasih nafkah aku, kamu ini gak pernah merhatiin aku, padahal diperhatiin tiap hari. Maka Nabi tunjukkan di situ contohnya. Kamu kalau berbuat baik kepadanya setahun sekali saja tidak, dia akan bilang kamu tidak pernah. Nah, hati-hati saudari-saudariku yang perempuan, jangan sampai ada sifat ini. Ini sifat ahlun nar yang ada di muka bumi. Mau dia berjilbab, mau dia pakai cadar, mau dia pakai jilbabnya digulung 7 kali, nggak ngaruh. Sifat ini nggak boleh ada. Apalagi yang nggak berjilbab, gitu, ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari Allah, jika sebelumnya kita membahas tentang
mauqif, orang berdiri di padang mahsyar, lalu dihisab, lalu ditimbang. Dan saya sampaikan di beberapa bulan lalu, ada orang gak punya amal tapi ditimbang isi kolbunya berisi nama Allah, Allah, Allah. Ya. Sama. Malam ini saya cuma menganjurkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Apa itu? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Nah, ini syahadat badan. Coba ikuti ya. Baca sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba pegang dadanya semua. Pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah. Ikuti. Ya Allah, aku bersaksi, aku bersumpah, aku percaya diriku, tubuhku, tulangku, sumsumku, dagingku, darahku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubun kepalaku sampai ujung kakiku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasulullah, wahai ayahanda ruhani kami, wahai penghulu alam semesta, berilah syafaat kami, bantulah kami dengan syafaat Engkau di dunia dan di akhirat. Wahai baginda Rasulullah, di hari ketika tiada lagi ayah dan ibu, tiada lagi suami dan istri, tiada lagi orang tua dan anak, fa'adrikna ya Rasulullah, maka ambillah kami wahai Rasulullah, panggillah kami wahai Rasulullah, terimalah kami sebagai umat Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, dari ruh kami paling dalam, dari kolbu hati kami paling dalam, dari fikiran kami yang paling jernih, mohon disampaikan ya Allah salam cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, meskipun salawat ini belum tulus, meskipun kami belum betul-betul kenal kepada Engkau, mohon taqabbal tahiyyatana wa salamana, mohon diterima salam kami, penghormatan kami. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rahmanir rahim, ya karim ya azim, ya salam ya salam, antas salam. Sallimna 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 sallim masyayikhana, sallim walidina, sallim auladana, sallim al-hadirin wal-hadirat wal-mustami'in wal-mustami'at. Allahumma ya Allah yang maha memiliki keselamatan dan kedamaian, salimna, sebelum kami melewati siratal mustaqim, kami memohon keselamatan bagi kami ya Allah, bagi orang tua kami ya Allah, bagi guru-guru kami, bagi orang-orang yang mendapat manfaat dari kami, bagi orang yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini. Salimna ya Allah, salimna ya Allah, selamatkan kami di dunia dan akhirat.
Selamatkan kami di dunia dengan mati husnul khatimah. Selamatkan kami di akhirat dengan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas mendapat syafaatnya, tapi ya Allah, baginda Rasulullah, sifat kemuliaan dalam dirinya sangat pantas menyebar kepada kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kepada Engkau kami mengadukan kerasnya hati kami. Berkali-kali kami menyebut nama Engkau ya Allah, tapi hati kami tidak tersentuh sama sekali. Air mata kami tidak mengalir sama sekali. Betapa kerasnya hati kami ya Allah. Betapa kerasnya hati kami ya Allah. Betapa kerasnya jiwa kami ya Allah. Gersangnya jiwa kami ya Allah. Fanawwir qulubana, fanawwir qulubana binurika binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, hati kami yang gelap ini, hati kami yang keras ini, mohon diterangi, mohon dilembutkan dengan cahaya Engkau, dengan nurullah, nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, setiap anggota tubuh kami ada maksiatnya, ada dosanya. Engkau Maha tahu semua maksiat kami, baik yang kami zahirkan ataupun yang kami simpan. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, ya man huwa alimun bidzati sudur, bahkan satu apapun yang tergores dalam hati kami. Fastur auratina, maka izinkan kami mendapatkan maaf Engkau ya Allah, sehingga Engkau menutupi semua aib kami ya Allah. Tutuplah aib kami di hadapan Engkau ya Allah. Jika sudah tak terbaca di hadapan Engkau, tentulah tidak terbaca di hadapan makhluk Engkau ya Allah, sehingga kami pun selamat melewati siratal mustaqim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon al-'afwa wal 'afiyah, maaf Engkau ya Allah, keselamatan dari sisi Engkau ya Allah, dalam urusan dunia kami, akhirat kami, agama kami, dan segala hal yang kami sadari dan tidak kami sadari. Allahumma ya Allah, malam ini kami di bawah rembulan yang Engkau ciptakan, bersaksi diri kami ini, tubuh kami ini adalah ciptaan Engkau, tercipta dari nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka ya Allah, jika jiwa ini akan berpulang, tubuh ini akan kembali kepada tanah, mohon izinkan kami termasuk jiwa yang Engkau panggil dengan an-nafs al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Izinkan jiwa kami, jiwa-jiwa kami yang akan berpulang ini ya Allah, jiwa yang Engkau sebut dengan jiwa yang tenang, jiwa yang tidak merasakan berat dan sakitnya berpindah alam daripada alam dunia ke alam barzah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Maka ya Allah, mudahkanlah bagi kami mabuknya alam sakaratul maut. Allahumma ya Allah, rahmati kami saat memasuki alam barzah, syafati kami ketika kami dibangkitkan di padang mahsyar. Ringankan hisab kami, ringankan hisab keburukan kami, ringankan ya Allah semua keburukan kami, beratkan ya Allah semua kebaikan-kebaikan kami. Allahumma ya Allah, salimna 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 fid dunya wal akhirah. Terakhir ya Allah, kami mohon ya Allah, apabila di hati kami ada kesyirikan yang tersembunyi, ada rasa bergantung kepada selain Engkau walaupun hanya sedikit saja, maka malam ini fatahhirhu ya Rabbana, maka bersihkanlah isi hati kami ya Allah. Jika di hati kami ada keinginan untuk riya, ingin tampak oleh makhluk, ingin dipuji, takut dicaci, mohon bersihkan kolbu kami dari riya ya Allah. Ya Allah, jika ada di kolbu kami ujub, ingin menonjolkan kehebatan diri, padahal yang hebat hanyalah Engkau ya Allah, fatahhirha ya Allah, maka bersihkanlah kolbu kami dari sifat ujub. Dan apalagi ya Allah, idza kan fi qulubina kibrun, jika ada di kolbu kami kesombongan,
merasa orang yang di kiri, kanan, depan, belakang kami tidak lebih alim dari kami, tidak lebih soleh dari kami, maka ya Allah, sembuhkan penyakit kesombongan itu dari kolbu kami. Angkatlah semua sifat keburukan-keburukan dari kolbu kami. Karena kami tahu ya Allah, yang punya sifat ini adalah iblis, yang Engkau telah laknat, yang Engkau telah rajam. Jangan jadikan kami orang-orang yang berkumpul dengan mereka. Jadikan kami orang-orang meskipun pendosa, tapi Engkau berikan ampunan dan manfaat syafaat dari baginda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dengan mengenal baginda Rasulullah SAW dan husnul khatimah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat mendapat syafaat beliau. Wa sallallahu ala sayyidil wujud Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahyar, Sayyidina Mahmud, Sayyidina man sammallahu bikulli ismin jamil, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah merahmati dan meridai kita semua. Demikian dari kami, dari ulun. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuklah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ayahanda Habib Ali Al-Idrus. Tafadhal. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam salam, ya Habibil Mustafa balik maqasid, lana ma madaya wasi, ya Habibil Mustafa balik lana ma madaya wasi, ya Habibil Mustafa balik maqasid. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يرسل وحيينا ربنا بس وادخلنا الجنة دار السلام برحمتك يا رب. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا. نسألك يا الله حسن الخاتمة وبينك جميعا في المغرب بين في الفردوس برحمتك. وصلى الله على سيدنا محمد. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.